Shalom, jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah, kembali kita berjumpa secara virtual dalam ibadah minggu di minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Mari bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan terus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kemerdekaan adalah anugerah. Melalui perikop bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang buah dari karya Roh Kudus yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Buah itu bisa dilihat dengan rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat-mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya dikatakan di sana berkumpul di serambi Salomo, dan mereka ada dalam persekutuan yang erat. Bahkan kita melihat juga bahwa kehidupan rasul-rasul sangat dihormati oleh orang banyak. Sekalipun masih ada orang banyak yang tidak berani untuk menggabungkan diri dengan mereka karena peristiwa kematian dan juga penyalipan Tuhan Yesus Kristus.
Lalu selanjutnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-14 juga dinyatakan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya karya Roh Kudus membawa suatu perubahan yang positif di dalam kehidupan banyak orang. Dan juga kita melihat semakin banyak orang percaya untuk menyerahkan diri dan seluruh hidup mereka, bahkan membawa orang-orang yang sakit untuk keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilang. Setidaknya dengan kuasa Roh Kudus melalui bayangan Petrus pun, mereka yang sakit, baik itu mengalami sakit penyakit ataupun karena roh jahat, maka dikatakan hanya dengan bayangan Petrus saja mereka sembuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan pada ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-16 ini menyampaikan bahwa nama Yesus semakin disebarkan dan juga jemaat semakin bertambah banyak. Dan hal itu yang membuat orang-orang Yahudi maupun penguasa Yahudi ataupun penguasa Romawi menjadi sangat iri hati dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul itu. Betapa luar biasa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, dalam hal ini rasul-rasul. Dan kita melihat betapa buah-buah yang dihasilkan juga luar biasa, membuat orang banyak menjadi percaya. Berbanding terbalik dengan ayat sebelumnya, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, suatu keadaan yang sangat menakutkan ketika Ananias dan Safira telah mendukakan Roh Kudus melalui hasil penjualan tanah. Itu berarti bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, Tuhan Maha mengetahui. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan jemaat Tuhan, kemerdekaan adalah anugerah Allah bagi bangsa kita, negara Indonesia. Saat ini kita ada pada bulan kemerdekaan. Kita akan mensyukurinya di dalam segala penyertaan Tuhan bagi bangsa ini, bagi kita rakyat Indonesia, bahkan alam, dengan segala hasilnya yang melimpah. Sekalipun saat ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Mungkin dan pasti bahwa bangsa ini tidak lagi mengalami jajahan dari bangsa lain. Tetapi persoalannya adalah justru kehidupan kita yang sering mengalami penjajahan melalui kondisi atau keadaan yang kita alami. Secara khusus pandemi COVID-19 ini. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi secara rohani kita mengalami sakit. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengarahkan kepada saya dan jemaat Tuhan supaya percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan menjadi sangat penting. Sejatinya manusia tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, tetapi lebih melakukan apa yang menjadi
keinginan dagingnya. Ingin diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak bisa menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi alam. Ingin untuk pandemi ini segera berakhir, tetapi kita tidak dapat menjadi pelaku, tidak dapat melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah secara sungguh-sungguh. Kita mau dihormati, tetapi kita tidak dapat menghormati orang lain. Kita mau hak-hak kita diberi, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, terlebih pun kepada sesama. Dan ada banyak hal lainnya yang masih menjajah akan kehidupan kita, diri-diri kita selaku orang percaya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan jemaat Tuhan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kesembuhan, kemerdekaan itu bagi saya dan jemaat Tuhan. Galatia pasalnya yang kelima, pada ayat yang pertama menyatakan Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karenanya di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan pada ayatnya yang ke-13 menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kristus telah memberikan kesembuhan kemerdekaan itu. Dan dialah yang telah memerdekakan kita. Oleh karena itu janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk kembali lagi dalam perbuatan-perbuatan daging atau dosa. Perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang Allah kehendaki. Untuk kita merespon bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Dan juga dari segala hal yang menghimpit kehidupan kita saat ini. Dan semuanya sudah dilakukan oleh Kristus Tuhan. Dan Tuhan meminta saya dan jemaat Tuhan untuk bisa menyatakan kesembuhan kemerdekaan itu dengan membagi kasih Tuhan melalui sesama kita. Layanilah seorang kepada yang lain oleh kasih. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pakailah diri dan waktu kita untuk melakukan segala hal yang positif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Karena kuasa Roh Kudus juga dicurahkan atas kehidupan kita sebagai gereja masa kini. Pakai seluruh diri kita dan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat, berkat, kekuatan, damai sejahtera, dan segala hal yang baik bagi sesama. Dan kiranya kita dapat menjadi pribadi atau keluarga yang dapat membangun persekutuan, yang dapat merawat jiwa-jiwa yang rapuh. Sehingga dengan demikian tidak ada satupun hal yang dapat menjajah lagi kehidupan beriman kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan jangan pernah untuk mencobai Tuhan dalam setiap perkara. Tuhan menyelidiki setiap hati, pikiran kita. Oleh karena itu, mari gunakan kesempatan yang ada untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan tanggung jawab yang penuh dan rasa takut kepada Tuhan.
Sehingga pada akhirnya nama Yesus semakin menggema dimanapun, dan semakin banyak orang datang untuk mencari Dia, untuk mengenal Dia. Dan dari situlah orang Kristen menjadi sangat dihormati oleh orang banyak, sekalipun kita minoritas. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa tersampaikan, dan kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sebagai orang merdeka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Dan biarlah kemerdekaan itu boleh kami isi dengan melakukan segala kehendak Tuhan dalam kerendahan hati kami. Ada banyak masalah yang kami alami, tetapi kiranya masalah itu Tuhan tidak menjajahkan kehidupan beriman kami, tapi dapat kami kalahkan dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh merdeka dan dapat memerdekakan setiap orang untuk datang dan melayani Tuhan dengan penuh kasih. Bapa, terima kasih. Terimalah seluruh ucapan syukur kami. Bimbing dan sertai kami menjalani kehidupan di minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Tidak satu pun yang kami ketahui Tuhan untuk hari esok. Tapi biarlah Roh Kudus mendahului, menghalau segala hal yang tidak baik. Segala sakit penyakit, segala hal Tuhan yang merintangi akan kehidupan kami. Duka cita, masalah ekonomi, dan berbagai-bagai pergumulan yang lainnya. Tuhan menolong, supaya kami dapat menyikapinya dalam hikmat Tuhan. Kami tidak menjadi takut, dan kami tidak mencobai Roh Tuhan. Biarlah kami boleh menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, sehingga kehadiran dan persekutuan kami semakin diberkati, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, Engkau berkenan memberkati pemerintah, dari pusat sampai pun ke daerah, menolong setiap para pemimpin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Di tengah-tengah segala masalah negara yang harus diselesaikan. Demikian juga pandemi COVID-19, Tuhan tolong mereka. Supaya di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, mereka juga boleh melakukan tugas negara dengan baik. Kemerdekaan itu boleh sungguh-sungguh diwujud nyatakan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami sebagai masyarakat, bahkan warga gereja, dimampukan untuk dapat menopang pemerintah melalui setiap aktivitas kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan kehadiran kami sebagai orang beriman. Diberkati aparat keamanan, diberkati semua perangkat pemerintah, bahkan tim medis, relawan, Satgas Covid. Tuhan menopang mereka selalu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka untuk melayani yang sakit. Bahkan mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan tolong. Supaya kepada mereka juga boleh diberikan keselamatan jiwa, rohani yang kuat. Dan bagi mereka yang sakit, Tuhan juga berikanlah pemulihan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan, hiburkanlah. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah rangkaian doa syafaat yang boleh kami naikkan bersama. Hanya kepadamu kami sudah berdoa, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.